Thorfinn Karlsefni adalah seorang prajurit, budak, petani, dan seorang pemimpin. Halo semuanya, gua Wahyu Trisweno. Kali ini gua akan membahas salah satu karakter dari cerita anime. Karena anime bukan sekedar tontonan semata, tapi juga terdapat pelajaran di dalamnya. Anime yang akan gue bahas kali ini adalah Vinland Saga, yang sudah memiliki 2 season yang sedang tayang di musim ini. Sebelum ke pembahasan, ada baiknya gue berikan spoiler alert. Thorfinn, Son of Thors, diceritakan sebagai seorang anak dari prajurit terhebat pasukan Joms Viking. Seorang anak yang mengidolakan sosok prajurit dan bercita-cita ingin menjadi prajurit Viking yang hebat. Awal kisah perjalanannya dimulai ketika pasukan Joms Viking yang dipimpin oleh Floki mendatangi rumah Thors untuk meminta kembali menjadi pasukan Joms Viking. Karena tidak memiliki pilihan, Thors memenuhi keinginan Joms Viking dan meninggalkan Islandia. Tanpa sepengetahuannya, Thorfinn menyelinap ke kapal Thors karena ingin ikut berperang. Dalam perjalanan menuju medan perang, Thors dihadang oleh pasukan Askeladd yang merupakan pasukan bayaran yang diminta oleh Floki untuk membunuh Thors. Dalam situasi yang tidak menguntungkan pasukan Thors meminta duel dengan pemimpin pasukan Askeladd, yaitu Askeladd sendiri. Dalam duel tersebut, Thors harusnya menang. Namun, Thors tidak ingin membunuh Askeladd karena percaya tidak ada manusia yang layak untuk dibunuh. Bjorn melanggar aturan duel dengan menyandera Thorfinn. Thors selalu menukar nyawanya untuk menyelamatkan Thorfinn. Pada situasi itulah, Thorfinn terguncang dan berubah drastis dari seorang anak yang ceria menjadi anak yang dikuasai oleh amarah dan balas dendam. Askeladd lalu membawa kapal perang milik Thors dan membiarkan Thorfinn mengikutinya dari kapal tersebut. Thorfinn menginginkan balas dendam dengan membunuh Askeladd, tapi bukan dengan cara pengecut seperti menikamnya saat tertidur atau meracuninya. Thorfinn ingin membunuhnya dengan cara prajurit sejati, yaitu mengalahkannya dalam duel. Duel pertamanya dilakukan dengan kekalahan Thorfinn karena belum memiliki pengalaman bertarung sama sekali. Askeladd mengatakan kepada Thorfinn untuk mencari pencapaian dalam peperangan supaya dapat mengalahkannya. Peperangan demi peperangan Thorfinn lalui. Pencapaian demi pencapaian Thorfinn dapatkan sampai membuat masa kecilnya dihabiskan dalam medan perang. Thorfinn tumbuh dalam medan perang dan menjadi mesin pembunuh untuk Askeladd. Kehebatannya di medan perang membuat Thorfinn mendapatkan julukan yaitu Karlsefni, yang berarti pria sejati. Hal tersebut bukan tanpa alasan, karena Thorfinn telah menorehkan pencapaian yang luar biasa seperti membunuh pemimpin perang dan memenangkan duel dengan Thorkel the Tall.
トルフィンを離せ。この決闘は俺の負けだ。 Suatu ketika, Thorfinn merasa bosan berperang. Namun, tujuan balas dendamnya tak kunjung tercapai. Duelnya dengan Askeladd selalu diakhiri dengan kekalahan Thorfinn, karena Thorfinn tidak bisa menahan dirinya dan selalu dikuasai oleh emosi. トルフィンのやつ、癖から何からアーシェラッドに見抜かれてら。この二人相当やってんな。決闘のり。 Bahkan sampai akhir perjalanannya sebagai pasukan Viking, Thorfinn tidak mampu membalaskan dendamnya karena Askeladd terbunuh oleh Canute. Hal tersebut membuat Thorfinn merasa sangat terpukul. Seharusnya bukan dengan cara seperti itu Askeladd mati. Thorfinn merasa terhina jika membunuh Askeladd saat Askeladd sekarat. Sebelum kematian Askeladd, dia mengatakan bagaimana cara Thorfinn menjalani kehidupan setelah Askeladd meninggal. Perkataan tersebut tidak pernah terlintas di pikiran Thorfinn, karena seluruh hidupnya dia hanya memikirkan cara untuk balas dendam. Setelah itu, Thorfinn menjadi frustasi dan menyerang Canute. Atas insiden tersebut, Thorfinn dihukum menjadi budak karena telah melukai anggota kerajaan. Bersama belati yang jatuh dari tangan Thorfinn, semua perjuangan Thorfinn menjadi sia-sia. Thorfinn kemudian menjadi budak di Denmark di sebuah pertanian. Thorfinn telah berubah menjadi sosok yang tanpa tujuan, lebih menghindari konflik, menghindari kekerasan, dan merasa kehidupannya sudah tidak berarti lagi. Thorfinn menjadi seorang nihilisme, yaitu pandangan bahwa semua hal tidak lagi berarti. Suatu ketika, Thorfinn dan temannya yaitu Einar menjadi samsak untuk melatih Olmar menjadi seorang prajurit. Dalam peristiwa tersebut, Thorfinn bahkan tidak berkedip ketika pedang mengarah ke mukanya, menjadikannya seperti tubuh tanpa jiwa. Thorfinn tidak lagi menemukan makna kehidupan, tidak menemukan alasannya untuk melawan, tidak lagi takut dengan kematian. Yang tersisa hanyalah mimpi-mimpi buruk dari orang-orang yang dibunuhnya di medan perang. Sampai Snake datang dan melakukan gerakan yang mengancam, yang mengingatkannya pada sosok Askeladd dan membuat tubuhnya bereaksi untuk melindungi dirinya. Kejadian tersebut membuat Thorfinn sadar bahwa masih ada makna dari kehidupannya. Meskipun begitu, Thorfinn masih dihantui orang-orang yang dibunuhnya yang meminta pembalasan kepada Thorfinn. Mimpi tersebut membuatnya hampir terjatuh ke dalam tempat yang mereka sebut Valhalla, yaitu tempat di mana para Viking berperang tanpa henti. Di dalam Valhalla, Thorfinn melihat Askeladd yang secara tidak langsung merupakan sosok figur ayahnya. Thorfinn ditarik oleh mayat orang-orang yang dibunuhnya. Lalu Askeladd membantunya dan menyuruhnya untuk memanjat sebagaimana prajurit sejati. Yo, Gogo-santa. Ike! お前が殺したそいつらを連れて本当の戦いを戦え。本当の戦士になれ。トルウィエ！
Seiring berjalannya waktu, Thorfinn berubah menjadi sosok yang lebih hidup dan memiliki semangat untuk hidup. Thorfinn dan Einar hampir terbebas menjadi sosok budak. Namun hal tersebut terhalangi oleh invasi pasukan Raja Canute yang ingin mengklaim pertanian Ketil menjadi miliknya. Peperangan terjadi di pertanian tersebut, namun dengan pendiriannya, Thorfinn memutuskan untuk tidak ikut berperang dan mengakhiri peperangan dengan cara negosiasi dengan Canute. Karena Thorfinn memilih jalan tanpa kekerasan, untuk bernegosiasi dengan raja, Thorfinn harus melewati prajurit kerajaan dengan menahan 100 pukulan dari salah satu prajurit milik Canute. Thorfinn benar-benar membuktikan bahwa dia adalah prajurit sejati dengan berhasil menahan 100 pukulan. Lalu Thorfinn menemui Canute dan bernegosiasi dengannya. Hasil dari negosiasi tersebut membuat Canute membatalkan untuk mengklaim pertanian Ketil dan Thorfinn memutuskan pergi dari jangkauan Canute. Balas dendam bukanlah jalan yang menyenangkan. Terlalu lama dikuasai oleh amarah bukanlah pilihan yang terbaik. Peperangan membawa luka untuk orang-orang yang ditinggalkan, dan memilih tujuan hidup jauh lebih menyenangkan daripada terus-terusan menyimpan dendam kepada orang lain. Anime ini benar-benar menceritakan sejarah di era Viking dengan sangat baik. Bagaimana sakitnya perang, bagaimana pengkhianatan terjadi, dan development karakter yang sangat bagus. Oke, mungkin itu aja pembahasan gue kali ini. Kalau ada yang kurang atau kesalahan, lu bisa sampaikan di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video lainnya.